Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Judi online kembali disoroti usai Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Ditambah pihak kepolisian telah membongkar sejumlah praktik judi online dengan nilai fantastis hingga puluhan miliar rupiah. Lalu apa sebenarnya yang membuat masyarakat ini kecanduan judi online dan apa langkah konkret pemerintah? Kita ikuti liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Judi online bukannya hilang, namun justru semakin merajalela. Padahal pemerintah sudah memblokir ratusan bahkan ribuan website judi online. Namun nyatanya saya masih bisa dengan mudah menemukan website judi online di internet. Lalu sebenarnya mengapa masyarakat kecanduan judi online dan apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mabes Polri mencatat 3.125 pelaku judi online ditangkap selama 2023 hingga 2024. Setidaknya pada tahun 2023 telah terungkap 1.196 kasus dengan total 1.967 tersangka. Sementara sepanjang tahun 2024 telah terungkap 792 kasus dengan 1.158 tersangka. Kemudian kami akan memberikan sejumlah fakta fantastis mengenai judi online, pemirsa. Yang pertama, pada triwulan pertama tahun 2024, sudah ada 100 triliun rupiah uang yang berputar jadi dari judi online. Sementara pada tahun 2023 ini mencapai 327 triliun rupiah dengan total 168 juta transaksi. Nah, angka ini meningkat drastis jika kita bandingkan dengan akumulasi dari tahun 2017, meningkat sebanyak 63%. Kemudian berapa orang Indonesia yang bermain judi online? Ternyata angkanya juga fantastis, lebih dari 3,2 juta orang dengan total 34,51 triliun rupiah yang digunakan untuk deposit. Dan bukan hanya dari kalangan menengah ke atas saja yang bermain judi online, namun angka ini justru didominasi oleh pelajar hingga ibu rumah tangga. Kemudian modus yang digunakan di sebagian besar orang meminjam nomor rekening milik orang lain untuk menyimpan uang hasil judi online. Selanjutnya, 5,15 triliun rupiah perputaran uang judi online ternyata lari ke luar negeri dari perusahaan cangkang atau shell company. Yang kalau kita lihat di atas kertas memang ada perusahaannya, namun setelah ditelusuri alamat hingga karyawannya ternyata nihil alias tidak ada. Dan yang terakhir, PPATK ini sudah memblokir 3.935 nomor rekening dengan total saldo 167,6 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Judi online kini menjadi fokus penegakan hukum. Salah satunya, Polda Metro Jaya kini tengah getol membongkar praktik judi online. Dalam kurun waktu 1 bulan saja, 2 kelompok operasional judi online berhasil diringkus. Total keuntungannya pun tak main-main, mencapai puluhan miliar rupiah. Di Kota Depok, Jawa Barat, selama 3 tahun beroperasi, 4 pelaku meraup untung hingga 30 miliar rupiah. Sementara di Teluk Naga, Tangerang, Banten, polisi membekuk 11 orang tersangka yang diduga berhasil meraup keuntungan 10 miliar rupiah dari 4 bulan beroperasi. Tim Liputan Metro TV mencoba menelusuri jejak para pelaku judi online di sebuah kawasan elit di Tanjung Purung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Mau liputan aja sih untuk ambil gambar aja. Nah, gini, jadi kita juga nggak bisa ngasih sembarangan izin, karena di sini harus izin dulu ke manajemen. Karena di sini masih ada pegangan developer, gitu Bu. Terus jadi, gimana? Ibu ke ini aja, ke kantor kita yang depan Pasir Putih. Sayangnya kami dilarang masuk oleh penjaga keamanan setempat dan diminta mengurus perizinan di kantor developer. Kami pun menuju ke kantor yang masih terletak di kawasan yang sama. Namun, sesampainya di sana tidak ada yang bisa kami temui. Ternyata tadi kita sudah ke marketing galeri, saran dari penjaga klaster, tapi ternyata marketing galerinya masih belum ada aktivitas, masih tutup deh pemirsa. Tapi memang untuk perizinan tampaknya cukup sulit karena kalau kita lihat pelaku operasional judi online ini tampaknya sengaja memilih perumahan-perumahan elit dan juga mewah untuk lebih merasa aman begitu dan cukup sulit untuk dijangkau oleh masyarakat umum.
Meski pemerintah sudah memblokir lebih dari 8.000 konten judi online melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun para pelaku ternyata memiliki trik yang lebih lihai untuk menarik pemain. Ada beberapa trik yang dilakukan pelaku, mulai dari tawaran kemenangan hingga penarikan cepat dan mudah. Judi online kerap dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang. Padahal di baliknya ada banyak bahaya yang mengintai. Yang pertama adalah kerugian secara finansial. Seseorang yang sudah berjudi online tentu tidak ragu untuk mengeluarkan lebih banyak uang, bahkan harus berhutang, menjual harta benda hingga kehilangan tabungannya. Kemudian yang kedua, kerugian secara mental. Seseorang yang sudah kecanduan judi online tentu akan merasa cemas, depresi, bahkan stres dan juga susah tidur. Nah, ini akan berhubungan dengan bahaya yang ketiga pemirsa, yaitu kesehatan fisik. Seseorang yang sudah susah tidur tentu istirahatnya tidak akan berkualitas, dan yang paling bahaya, stres berat ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Kemudian yang keempat, ini adalah dampak hubungan dengan orang-orang di sekitar. Mungkin teman, keluarga, bahkan pasangan akan merasa risih ketika seseorang sudah kecanduan judi online. Karena biasanya pemain ini akan bermain judi online di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kelima, masalah hukum. Judi online ini merupakan permainan yang ilegal di Indonesia. Sehingga seseorang yang berhubungan atau terkait dengan judi online ini harus berhadapan dengan hukum di Indonesia mulai dari denda bahkan hingga penjara. Kemudian yang keenam, kriminalitas. Nah, kriminalitas ini seseorang yang sudah kehabisan uang, mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan uang lebih. Mulai dari pencurian, penipuan, bahkan perampokan. Dan ini tentu akan berdampak buruk terhadap kondusivitas masyarakat. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah keamanan data. Sebuah situs judi online akan meminta nama, alamat, kemudian nomor telepon, dan juga nomor rekening bank. Jika situs tersebut diretas, tentu data-data itu dapat disalahgunakan bahkan dilakukan untuk kriminalitas yang lain. Memang seberbahaya itu pemirsa judi online. Maka dari itu Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Terpadu untuk memberantas judi online yang di dalamnya berisi kepolisian, OJK, Kemenko Polhukam, dan juga Menkominfo. Menko Polhukam ditunjuk sebagai pimpinan Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Badan Cyber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Luar Negeri. Nantinya, Satgas ini akan melakukan sosialisasi hingga penanganan hukum. Kita akan segera melakukan kerjasama, kolaborasi, sinergi antar kementerian dengan membentuk Satgas sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Yang bertugas diantaranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian melaksanakan patroli cyber, dan publikasi pendidikan judi online, termasuk penegakan hukum dan pemblokiran rekening, dan pengungkapan kasus-kasus yang tadinya sudah dilaksanakan. Memang sejumlah masyarakat pun merespon maraknya judi online yang kian meresahkan. Nah Mas, kalau melihat orang-orang di sekitar Mas Mayong ini, kenapa sih kok sampai kecanduan judi online? Mungkin awalnya dia coba habis itu modal sedikit atau dikasih menang, ntar lama-lama sengaja emang dikasih menang dulu, nanti makin lama top up banyak, nanti ujung-ujungnya kalah juga. Biasanya pas cari jalan pintas, cepat kaya, dan satu itu kan nggak perlu butuh effort banyak. Karena tergiur dengan penghasilan yang cepat dan instan, Pak. Begitu. Makanya orang-orang jadi tertarik judi online. Iseng-iseng berhadiah sih. Ya untung syukur, nggak untung ya udahlah. Kan modalnya kecil juga. Terus soal ekonomi kan ada orang-orang yang jadiin kayak judi online dapat penghasilan bla 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 bla, dapat keuntungan ini, terus akhirnya kecanduan itu. Perlu peran serta dan juga aktif dari pemerintah, bukan hanya sekedar memblokir situs-situs judi online. Karena kalau kita lihat pemerintah menyebut sudah memblokir ribuan situs, namun nyatanya masih banyak dan juga masih merajalela. Jangan sampai masyarakat ini semakin kecanduan dan akhirnya terjebak dalam permainan yang tentu saja menyesatkan. Dan pemirsa, hingga liputan ini kami tayangkan, kami sudah mencoba untuk meminta konfirmasi secara langsung baik kepada pihak Kemenko Polhukam dan juga pihak kepolisian mengenai Satgas Pemberantasan Judi Online. Namun sampai saat ini masih belum ada respon. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.